Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk melakukan deposit di Indodax agar teman-teman bisa melakukan pembelian cryptocurrency. Yang pertama, pastikan teman sudah punya akun Indodax-nya dulu, sudah daftar, dan bagi yang belum daftar silakan teman-teman daftar terlebih dahulu dan bisa menggunakan link tautan yang sudah saya sediakan di kolom komentar ataupun di deskripsi. Oke, kita langsung saja kita buka. Nah, ini saya sudah buka terkait dengan aplikasi Indodax-nya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman untuk yang baru awam atau baru mau melakukan deposit, di sini sudah ada beberapa menu terkait dengan paling pojok kiri bawah ada home, kemudian ada market, ada trade, kemudian ada wallet. Nah, untuk deposit teman-teman bisa pilih di home juga bisa. Di sini ada pilihan deposit yang paling kiri ya. Deposit itu di Indodax mode Pro-nya. Ini saya buka Indodax mode Pro. Misal kalau mau ke mode Lite tinggal geser pojok kiri atas. Ini ada tulisan Pro, kita geser, kita tinggal klik, maka dia akan berubah menjadi mode Lite. Nah, kalau di mode Lite itu untuk depositnya itu kurang lebih hampir sama. Kita tinggal pilih yang namanya wallet, kemudian teman-teman bisa klik yang namanya menu deposit. Kemudian langkah-langkahnya sama. Nah, di sini saya akan kembalikan ke mode Pro. Nah, untuk di mode Pro, untuk Indodax-nya kita di sini bisa klik deposit ya teman-teman, klik deposit yang di sini atau kita pilih wallet terlebih dahulu, kemudian kita pilih deposit. Itu sama aja. Nah, kita klik deposit. Nah, untuk melakukan deposit rupiah ke Indodax itu ada beberapa cara teman-teman. Bisa menggunakan terkait dengan virtual account, kemudian ada transfer bank, e-wallet, sama retail. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan model depositnya seperti itu. Yang pertama, untuk virtual account itu ada 3 bank di sini yang sudah terdaftarkan, itu pun langsung instan ya teman-teman. Instan dalam artian begini. Jadi ketika teman-teman buka misalkan yang Permata Bank. Jadi kita buka yang Permata, di sini ada yang namanya kode virtual account. Ya, teman-teman silakan copy, kemudian teman-teman masuk ke Permata Banknya, baik melakukan depositnya bisa melalui Permata ATM, lewat ATM. Ini terus cara-caranya sudah tertera di sini. Kemudian bisa melalui internet banking, kemudian bisa melalui internet banking juga caranya sudah tertera. Kalau misalnya teman-teman melalui mobile banking, teman-teman tinggal buka mobile banking dan ikuti cara-cara yang sudah tersedia di sini seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau menggunakan mandiri, jadi teman-teman pilih yang mandiri. Nah, sama copy kode virtual account-nya, kemudian misalnya teman-teman ingin melakukan pembayaran lewat mobile banking, tinggal teman-teman transfer lewat mobile bankingnya dengan memasukkan kode virtual account yang sudah disediakan. Nah, terkait dengan kode virtual account itu nanti otomatis langsung namanya sesuai dengan nama akun dari Indodax teman-teman. Misalnya kan di sini yang BRI, kode virtual account-nya sekian 13409100 sekian. Kemudian kode virtual account name-nya itu langsung Indodax atas nama saya sendiri gitu. Jadi langsung ketika teman-teman nanti melakukan virtual account di akun bank teman-teman gunakan itu, maka langsung otomatis nama teman-teman yang muncul. Nah, kemudian terkait dengan biayanya di sini teman-teman, untuk deposit menggunakan virtual account itu dikenakan biaya, itu ketika kurang dari 500.000 itu akan dikenakan service fee layanan sebesar Rp2.000 teman-teman. Jadi cukup kecil untuk biayanya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan transfer bank BCA, di sini teman-teman juga langsung tinggal memasukkan nominal yang teman-teman ingin lakukan deposit. Misalnya teman-teman ingin melakukan deposit sebesar Rp1.000.000, tinggal teman-teman tinggal ketik Rp1.000.000 dan maksimum depositnya itu sebesar 200 juta rupiah teman-teman. Dan di sini dari BCA sendiri tidak dikenakan fee atau 0%. Jadi teman-teman kalau punya bank BCA itu teman-teman lebih enak karena tidak dikenakan fee untuk deposit. Nah, kemudian untuk wallet di sini mungkin teman-teman banyak yang nanya lewat GoFi, Oppo dan seperti apa. Nah, kemudian di sini kalau lewat e-wallet bisa yang pertama bisa menggunakan GoPay itu minimum 10.000 dan maksimum itu 10 juta. Cuman di sini service fee-nya itu lumayan besar yaitu 2% teman-teman. Jadi perlu dipertimbangkan juga karena fee-nya cukup tinggi. Sama teman-teman misalnya mau deposit 1 juta, misal teman-teman tinggal ketik 1 juta, kemudian teman-teman pilih next seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang OVO itu juga sama, cuman yang Oppo ini lebih kecil dari yang GoPay, cuman masih kategori besar yaitu 1,67%. Jadi itu cukup tinggi sekali. Kemudian di sini kalau ada yang namanya metode e-wallet menggunakan QRIS,
Nah, QRIS di sini teman-teman bisa menggunakan QRIS dengan bank lain. Misalnya di sini kan sudah ada Bank Permata, ada Bank Mandiri, ada BRI, ada BCA. Misalnya teman-teman ingin menggunakan BNI, ya udah teman-teman bisa menggunakan QRIS, ataupun dari BCA bisa menggunakan QRIS juga selama bank yang teman-teman gunakan itu menyediakan layanan QRIS-nya, teman-teman bisa gunakan. Jadi misalnya di sini maksimumnya 20 juta juga. Untuk service fee-nya itu lebih kecil dibandingkan e-wallet yang lain, yaitu 0,7%. Jadi masih cukup oke. Nah, kemudian di sini ada retail Alfamart, teman-teman bisa lewat Alfamart juga. Service fee-nya itu 4.440, dengan maksimum itu tidak bisa banyak, yaitu hanya sebesar 2.500.000. Nah, kemudian lewat Indomaret teman-teman juga bisa melakukan deposit lewat Indomaret, cuman untuk fee-nya itu sebesar Rp7.000 dan maksimum sebesar Rp5 juta. Untuk depositnya teman-teman bisa ketik juga sama, nanti misalkan 2.500.000, maka teman-teman pilih next di sini. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan kode payment di sini. Payment code teman-teman nih sudah mendapatkan email juga untuk payment code-nya. Kemudian teman-teman mendapatkan payment code, teman-teman silakan pergi ke Indomaret untuk melakukan pembayaran seperti itu. Dan paling lambat ini sebelum jam 8.33. Jadi kurang lebih dikasih waktu selama 1 hari, teman-teman. Kemudian di sini ada waiting for payment. Nah, waiting for payment ini artinya transaksi yang teman-teman ajukan. Nah, kayak tadi saya mengajukan ke Indomaret, ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, maka nanti akan hilang. Ketika teman-teman belum, maka akan muncul selama batas waktu yang disediakan. Kalau misalnya teman-teman ingin menghapus, ya teman-teman silakan cancel ya, yes cancel, maka secara otomatis instruksi untuk pembayaran deposit tersebut sudah hilang seperti itu. Sama halnya misalnya teman-teman ingin melakukan pembayaran di Permata, itu teman-teman tinggal lakukan transfer lewat m-banking teman-teman yang teman-teman miliki, baik Permata, Mandiri maupun BRI. Nah, di sini saya akan mencontohkan terkait dengan pembayaran menggunakan m-banking ya. M-banking kebetulan saya ada BNI, maka di sini saya akan menggunakan QRIS. Jadi saya pilih QRIS. Kemudian saya di sini contohkan untuk deposit, misalnya saya deposit sebesar 500.000 ya, teman-teman. Kita klik next. Nah, setelah kita klik next, maka akan muncul QRIS-nya di sini ya, teman-teman. Nanti juga mendapatkan notifikasi email. Ini kita bisa lihat di sini kita mendapatkan notifikasi email langsung dari Indodax-nya, yaitu melakukan pembayaran lewat QRIS itu sebesar Rp500.000 dengan fee Rp3.500. Jadi total deposit yang masuk nantinya sebesar Rp496.500. Waiting for payment berarti masih menunggu pembayaran. Nah, setelah ini saya langsung buka terkait dengan m-banking-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan transfer ya, teman-teman. Di sini sudah kelihatan notifikasi di email. Kita bisa buka emailnya untuk mengecek terkait dengan metode pembayarannya, teman-teman. Kita bisa cek di email. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan pembayaran atau deposit sebesar Rp500.000. Dari sini sudah mendapatkan deposit berhasil. Status pembayaran sukses lewat QRIS sebesar Rp500.000 dan dikenakan fee Rp3.500. Jadi total deposit masuk Rp496.500. Jadi langsung masuk ke Indodax-nya, teman-teman. Jadi kita bisa cek di sini untuk dana rupiahnya apakah sudah masuk atau belum. Kita bisa cek di riwayat juga, teman-teman. Nah, kita bisa cek di history. Nah, di sini teman-teman. Jadi pada tanggal hari ini 12 Maret 2024 itu berhasil melakukan deposit sebesar Rp500.000 sukses jam 8.36. Jadi cuma selisih 1 menit, teman-teman. Tadi kita proses jam 8.35, sekarang jam masuknya 08.36. Jadi kurang lebih 1 menit dana itu sudah masuk ke akun Indodax-nya kita, seperti itu. Jadi cukup cepat dan fleksibel. Jadi untuk deposit di Indodax itu cukup cepat, jadi tidak harus menunggu 24 jam dana itu baru masuk, teman-teman. Nah, ketika dananya sudah masuk, maka teman-teman bisa melakukan pembelian cryptocurrency menggunakan dana yang sudah tersedia. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, terkait tutorial cara untuk melakukan deposit di Indodax, baik melalui peta akun bank yang tersedia yaitu Permata, Mandiri, BRI maupun lewat BCA dengan menggunakan Novi-nya, serta beberapa e-wallet yang digunakan. Tapi untuk e-wallet saya sih rekomendasikan menggunakan QRIS aja, karena itu cepat dan biayanya juga tidak terlalu tinggi dibandingkan GoPay ataupun OVO. Apalagi teman-teman menggunakan Alfamart dan Indomaret, itu juga biayanya lebih murah dibandingkan OVO atau GoPay. Jadi seperti itu, teman-teman, terkait dengan cara untuk melakukan deposit di Indodax. Semoga teman-teman paham dan mengerti dan bisa melakukan deposit dengan mudah, dan bisa melakukan jual beli kripto ataupun trading kripto di Indodax dengan mudah dan tentunya mendapatkan profit yang maksimal. Oke, sekian dan terima kasih.